Pemirsa Fox Point TV di seluruh tanah air, jumpa lagi bersama kami di Fox Point TV dalam acara Ceplas Ceplos. Kali ini kita akan membicarakan tentang ekonomi. Secara khusus, kita menggarisbawahi peran Fox Point Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dan UMKM. Berbicara tentang UMKM, tentu saja berbicara tentang kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, kali ini di studio Fox Point TV saya sudah ditemani oleh penggiat UMKM Bung Moses. Dia juga adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan Sosial Dewan Pimpinan Nasional Fox Point Indonesia. Bung Moses, selamat sore, selamat datang di studio Fox Point Indonesia. Ya, terima kasih Bang Ruben. Apa kabar Bung Moses? Oh, luar biasa. Oke, senang ya. Optimis. Harus optimis. Ya, namanya penggiat UMKM harus optimis. Kalau penggiatnya sudah tidak optimis, bagaimana juga masyarakat di bawah nanti pasti tidak optimis juga. Ya. Bung Moses, kita bicara tentang UMKM dan ketahanan pangan. Tema ini menjadi sorotan dunia, ya. Sorotan dunia, bagaimana hampir semua negara memfokuskan perhatiannya terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat. Nah, Bung Moses sendiri melihat bagaimana sejauh ini perjalanan perkembangan usaha pemerintah Indonesia terkait dengan ketahanan pangan dan pengembangan UMKM di Indonesia sendiri. Ya. Ini sebenarnya ini berat sekali nih pertanyaannya. Tapi ya, terima kasih Pak Ruben. Jadi yang disampaikan tadi perihal mengenai dunia seperti apa dengan situasi ketahanan pangan ini. Yang pertama, Indonesia wajib optimis bahwa kita bisa mengatasi ketahanan pangan ini. Yeah. Yang kedua, kita mau tidak mau sebagai penggiat wajib masuk ke dalam grassroots, turun kepada masyarakat, mengecek segala macam yang ada pada masyarakat. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kita sudah kena masalah COVID, ditambah lagi juga kita juga punya kendala lagi dengan masalah banyak anggaran-anggaran yang dikurangi oleh negara. Ya, mohon maaf aja, solusinya adalah turun kepada masyarakat, melihat kanan kiri, ketika ada apa di situ. Komoditi apa yang bisa kita marketkan? Komoditi apa yang bisa kita berdayakan? Saya yakin ketika hal itu sudah bisa kita lakukan, maka kita bisa sedikit mengurangi permasalahan ketahanan pangan ini. Dan ini memang bukannya PR one personal saja, tetapi PR semua orang. Bila perlu PR orang yang, mohon maaf, memiliki ekonomi yang sedikit berlebih. Nah, kalau bisa dia masuk ke wilayah itu, dan kalau bisa juga dia sudah bisa berakselerasi di situ. Sehingga apa? Sehingga yang sejahtera itu bukan hanya dianya sendiri, tapi yang sejahtera itu juga masyarakatnya, gitu. Begitu. Sejak UMKM ini diluncurkan, digembar-gembor ke masyarakat, persoalan apa yang sering ditemukan di masyarakat gitu terkait pengembangan UMKM ini dan ketahanan pangan? Nah, Pak Moses kan penggiat nih, terjun langsung di masyarakat. Saya selama berpraktisi langsung, khususnya di bidang komoditi, ya ambil contoh kopra saja. Ya mohon maaf, saya tidak pernah yang namanya ketemu dengan orang dari UMKM seperti apa, gitu loh. Di mana? Terus caranya untuk masuk UMKM itu bagaimana? Seperti apa? Walaupun sering, contoh-contoh Kadin selalu bicara UMKM.
HIPMI selalu bicara UMKM. Bahkan para pengusaha-pengusaha milenial, e-commerce muda selalu bicara UMKM. Tetapi di kita sendiri, bagaimana mau masuk ke situ seperti apa gitu loh. Terus berkoneksi dengan bank, banknya seperti apa gitu loh. Katanya ada KUR gitu loh. Sehingga kita masuk kepada masyarakat sendiri saja, kita mau sampai ini ada KUR di sini. KUR itu apa? Gitu. Nah, contoh Masyarakat belum paham tentang masyarakat belum paham. Nah, itu yang contoh kita lakukan di salah satu kabupaten. Seperti contoh ya, saya sebutkan saja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini kita sudah masuk di situ dari segi komoditi kopra. Kenapa saya masuk di situ komoditi kopra? Karena wilayahnya itu hampir 80% adalah ada tanaman kelapa. Sehingga apa? Urutan dari tanam kelapa itu adalah kopra. Nah, sehingga apa? Nah, kita masuk dalam kopra. Bagaimana? Kita mau nggak mau harus membeli kopra dari masyarakat. Pertanyaannya, uang dari mana? Gitu loh. Kita nggak mungkin minta pinjaman ke bank, pinjaman KUR, apa segala macam, kita nggak mungkin. Sehingga apa? Sehingga kita menggunakan finansial sendiri. Untuk apa? Untuk memancing masyarakat. Sehingga ada perputaran. Hasil dari kopra itu kita ambil, kita beli dari harga masyarakat berapa, ditambah dengan biaya transportasinya berapa, dari kabupaten dari Tanimbar menuju ke Surabaya, sehingga apa? Di situ ada dampak, ada impact-nya, harga yang ada di pabrik itu berapa. Dampak yang plusnya itu adalah masyarakat makmur. Kenapa? Karena dia punya uang. Ya. Dia ada uang di situ, gitu loh. Dia bisa sekolahkan anaknya pakai uang itu. Dia bisa belanja harian pakai uang itu, seperti belanja beras, gula, kopi, dan lain-lain. Artinya perputaran ekonominya menjadi Perputaran hidup. ekonomi jalan. Nah, inilah yang dibilang. Kalau orang ekonom pasti sampaikan bahwa this is demokrasi ekonomi. Oke, di ekonomi. Nah, ada berbagai lembaga yang terlibat, swasta dan negara juga, pemerintahan itu. Respon pemerintah daerah dengan keterlibatan langsung seperti itu, entah sebagai personal ataupun datang sebagai lembaga untuk kemudian menjalankan atau menghidupkan UMKM setempat. Seperti apa respon pemerintah daerah? Saya lihat, jujur saja, pemerintah daerah, khususnya kalau selama saya masuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, respon dari pemerintah daerah itu buat kami tidak pernah ketemu dengan pemerintah daerah ketika berbicara mengenai HET kopra berapa untuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami nggak pernah bicara itu. Tapi mereka membantu kami pada saat proses karantina custom gitu. Karena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ada tempat karantina, maka karantinanya itu menggunakan hasil perhitungan dari Dinas Perdagangan Kabupaten. Ya mungkin hanya sebatas itu saja. Tapi mengenai masalah pembiayaan dan lain-lain, ya mungkin kami juga pahami itu. Kenapa? Karena pemerintah daerah juga untuk hal seperti ini juga sangat amat kewalahan. Terbatas. Dana banyak refocusing, masalah COVID. Yang kedua, banyak setiap keputusan untuk penganggaran harus ada keputusan DPR, tunggu pengesahannya lagi. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Tapi apakah kemudian jika di dananya itu menjadi kendala, memang kondisi ekonomi memang belakangan ini kan lesu gitu karena ada COVID itu, tapi di aspek lain, bidang lain misalnya memfasilitasi kehadiran para investor ke daerah-daerah itu, apakah pemerintah daerah juga cukup aktif dalam hal itu gitu? Khusus untuk komoditi, khusus untuk komoditi. Ini kan kita berbicara komoditi yang betul-betul masuk kepada rakyat, ya, masuk kepada rakyat dan rakyat bisa mendapatkan sesuatu dari komoditi itu. Ya, buat saya agak sedikit susah gitu loh, ya, mohon maaf agak sedikit susah. Kenapa? Karena pemerintah juga selama ini juga harus betul-betul welcome betul terhadap investor. Investor itu ada investor dalam negeri, ada investor luar negeri. Kalau hanya berbicara komoditi, investor dalam negeri lah bisa masuk. Minimal pemerintah itu punya yang namanya fasilitas. Kalau berbicara komoditi, fasilitas pergudangan. Yang kedua, fasilitas
pengiriman barang berupa apa? Kontainer disiapkan oleh, kalau itu minta bantuan gitu dari pemerintah daerah. Terus apalagi fasilitas mengenai tol laut. Ya, terima kasih kepada Kementerian Perhubungan. Tapi hanya itu saja. Nah, selebihnya itu kan ya kita lihat ini adalah ya semua itu murni swasta gitu loh. Kita yang belanja barangnya, komoditinya, kita yang urus transportasinya ke Surabaya, kita yang bayar trekkingnya, gitu. Bahkan sampai dengan kita membayar trekking yang ada di Surabaya menuju ke pabriknya. Jadi saya pikir kalau berbicara UMKM, UMKM yang mana di sini? Oke, Gitu. Bung Moses, kita sering mendengar ya, Presiden Joko Widodo itu selalu menekankan terkait perizinan, ya, memberi ruang yang seluas-luasnya kepada investor masuk ke daerah itu. Itu selalu disampaikan oleh Presiden kita itu. Ayo, menjadi simpel, dibuat simpel segala-galanya gitu. Kondisi ini apa sudah terrealisasi di lapangan, khususnya di daerah-daerah gitu? Apakah kemudian ini direspon baik juga oleh pemerintah daerah terkait perizinan itu, membuka ruang kepada investor oleh pemerintah-pemerintah daerah itu? Kebetulan saya ini kan lebih fokus kepada wilayah kawasan kepulauan. Ya. Nah, di wilayah kepulauan itu terbagi dua hal yang masuk kita investasikan di situ. Yang pertama adalah bermain di sektor komoditi pertanian, dan yang kedua di sektor komoditi perikanan. Nah, di sektor komoditi pertanian yang tadi saya sudah sampaikan, mengenai contohnya adalah kopra. Nah, di sektor komoditi perikanan, nah saya berterima kasih juga nih kepada Kementerian Perikanan KKP yang notabene dengan Dinas Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Dengan situasi seperti ini mereka lebih mempermudah dari segi perizinan, khususnya kapal-kapal yang di bawah 30 GT. Ya. Nah, kapal diberikan izin dari provinsi, kapal di atas 30 GT diberikan izin dari pusat, dan semuanya dipermudah. Bahkan, mohon maaf ini, sampai dengan kapal mau berlayar saja, tim dari Kementerian KKP datang langsung ke kapal untuk mengecek. Artinya adalah betapa kepeduliannya mereka, kementerian lembaga. Ya. Ya, yang saya lihat dari sektor satu ini, Kementerian KKP ini, sangat luar biasa. Beragam persoalan yang ditemukan tadi sudah dipaparkan, entah penggiat UMKM itu sendiri, dari sektor pemerintahnya sendiri, ada beragam persoalan. Nah, kita sebagai lembaga Fox Point Indonesia, kita mesti berada di mana ini, Bung Moses? Peran kita mau seperti apa? Entah sebagai Fox Point Indonesia atau kelompok-kelompok lain yang punya kepedulian yang sama untuk mengembangkan, meningkatkan UMKM di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya, kita ini kan punya yang namanya bela rasa. Ya, bela rasa itu yang kita lakukan di saat ini adalah bagaimana Fox Point ini dia ada di masyarakat. Ya. Dia melihat kanan kiri yang ada di masyarakat. Sudah makan belum? Bagaimana kamu? Seperti apa kamu? Kabarmu bagaimana? Komoditi apa yang ada di sini? Ya. Sehingga apa? Itu bisa disinergikan. Untuk jadi apa? Untuk menjadi buah. Buahnya itu apa? Buahnya itu adalah ekonomi. Anda bisa punya uang di situ. Contoh yang saya bilang dari hasil kopra saja, Anda bisa punya uang. Ya. Dari hasil perikanan saja, Anda juga bisa punya uang. Ya. Tapi kami ini, Fox Point ini kan terbatas. Ya. Gitu. Fox Point dari segi keuangan, itu ya kita terbuka saja. Ya. Tapi apa? Kita punya jaringan. Punya semangat juga. Punya semangat. Ya. Sehingga apa? Dari jaringan dan semangat itu akan mendapat buah yang luar biasa adalah apa? Hasil yang luar biasa. Contohnya apa? Apa yang saya sudah pernah lakukan sampai dengan detik ini. Ya. Gitu. Dari bagaimana kita membeli kopra dari petani,
Sehingga apa? Setelah membeli koper dari petani, kita gandengkan dengan transportasi koneksitas. Kita jual ke pihak pabrik yang notabene semua pabrik khususnya sekarang ini pasti membutuhkan yang namanya kopra. Guna untuk apa? Pengolahan minyak goreng kelapa. Minyak goreng kelapa, virgin coconut oil, habis itu sabun dari kelapa. Semuanya ini dibutuhkan dari hasil kelapa itu. Nah, itulah yang saya bilang bahwa sudah saatnya Foxpoint itu peka dan punya hati berbela rasa. Gitu. Nah, itu satu bidang ya, satu bidang yang saat ini memang benar-benar sedang ditangani oleh Bung Moses sendiri sebagai penggiat UMKM, juga sebagai insan Foxpoint Indonesia gitu. Nah, kita tahu di daerah kita Foxpoint di Indonesia ini hampir semua di provinsi ini sudah ada Foxpoint Indonesia gitu. Harapannya Bung Moses gitu apa gitu untuk teman-teman Foxian yang ada di seluruh Indonesia dengan potensi-potensi alam, potensi-potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Ya, apa yang harus dikerjakan? Kalau saya lihat kanan kirimu, ada apa di situ? Ada tumbuhan apa di situ? Kalau kamu dekat laut, tinggal di wilayah kepulauan, ada ikan apa di situ? Ada hasil laut apa di situ? Mari bekerja sama dengan kami. Kami akan selalu bersama-sama berbela rasa. Untuk apa? Untuk memberikan suatu hal yang lebih baik, guna untuk membuat buah yang baik supaya bisa dirasakan oleh kalian semua. Peran kita, peran Foxpoint Indonesia tentu dalam hal keterlibatan langsung tadi, masuk ke akar rumput, masuk ke pelaku utama UMKM, yaitu masyarakat-masyarakat kita. Nah, bagaimana kemudian peran kita untuk menjembatani kebutuhan, harapan dari masyarakat itu kepada pemerintah, Bung Moses gitu. Foxpoint Indonesia sebagai lembaga mesti berbuat apa ini supaya kemudian mendorong juga gitu pemerintah itu untuk perlu mungkin mengevaluasi atau seperti apa menurut Bung Moses itu? Kami bukan dalam posisi untuk mengevaluasi, tetapi pemerintah sekarang ini saya lihat begini, kami berbuat dulu, baru kita bicara. Gitu. Saya lihat dari pemerintah yang sekarang seperti itu. Kami berbuat dulu, baru kita bicara. Intinya adalah kami berbuat, gitu loh. Setelah kami berbuat, baru kami yang merasakan barang ini, kami akan sampaikan kepada teman-teman lainnya bahwa ayo kita berkomoditi kopra, ayo hidupin kopra, ayo hidupin sektor perikanan. Mari kita sama-sama kita cari pembelinya siapa, bila pembelinya saya yang tampung, biar regulasi itu kita yang mainkan. Semua ini kita lakukan apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan demi kejayaan bangsa. Gitu, brother. Artinya Bung Moses, kita sebagai lembaga Foxpoint Indonesia yang punya bidang keekonomian masyarakat, kita memang benar-benar harus berperan aktif untuk meningkatkan, mengembangkan, mendorong UMKM masyarakat itu. Mesti artinya Bung Moses ingin kita berada di tengah ini untuk menjembatani kerja-kerja nyata dari masyarakat itu. Nah, Bung Moses sendiri mungkin ada harapan gitu buat masyarakatnya, buat pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku UMKM. Apa harapan Bung Moses? Atau mungkin Bung Moses mau mengundang teman-teman penggiat UMKM ini juga untuk berkolaborasi dalam satu payung bela rasa tadi mungkin untuk kesejahteraan masyarakat umum. Ya, harapan saya itu adalah sudah saatnya pihak swasta harus peka terhadap apa yang terjadi di bawah, di kalangan masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat punya uang, punya sesuatu, punya hasil yang bisa diimplementasikan adalah apa yang kita lakukan itu. Terus satu hal lagi yang benar-benar sekarang ini kita harus mandiri. Ya, mandiri dalam arti
apa yang kita lakukan itu betul-betul semua itu dari kita sendiri dulu deh. Karena apa? Karena mohon maaf saja ya, bukan kita bagaimana, tapi bicara UMKM juga semuanya sudah banyak bicara UMKM. Gitu loh. Tapi seperti apa wujudnya, bagaimana? Wujudnya ini kan kita hanya lihat di orang-orang tertentu saja. Presiden bikin kegiatan mengundang UMKM, gitu. Bagi pegiat-pegiat UMKM lain kita kan tidak tahu. Menteri BUMN mengundang UMKM, Menteri Koperasi mengundang UMKM. UMKM seperti apa? Gitu. Untuk masuk ke situ lingkupnya bagaimana kan kita nggak tahu. Ya kita tahulah bahwa kami Fox Point ya belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini bagian guna untuk ketahanan pangan, membantu program pemerintah. Demikian. Oke, terima kasih Bung Moses. Ini sharing materi yang luar biasa yang memang benar-benar digali dari masyarakat pelaku utama ya UMKM. Pemirsa Fox Point TV dimanapun kalian berada, demikian bincang-bincang kami. Berbicara UMKM itu artinya berbicara tentang kesejahteraan kita, berbicara tentang kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti untuk terus berusaha dalam mengembangkan usaha-usaha kita, kerja-kerja kita untuk meningkatkan ketahanan pangan UMKM gitu. Dari aspek pemerintah mesti terus mendorong, membuka ruang selebar-lebarnya kepada investor sehingga perputaran ekonomi di masyarakat, di akar rumput itu akan berjalan dengan baik. Demikian sharing kami sore hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang poin penting buat Anda, semoga itu menjadi berarti bagi Anda. Demikian saya Norben Syukur bersama kru dari studio mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih Bung Moses. Terima kasih.